Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khalla wa la quwata illa billah. Adik-adikku, para remaja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa kembali berjumpa dan bermuajahah dalam majelis yang baik ini untuk mengkaji sedikit tentang berbagai persoalan-persoalan fikih yang banyak berkembang dalam pelaksanaan ibadah puasa, agar dalam pelaksanaan ibadah puasa kita ke depan insya Allah menjadi semakin mantap, karena kita termasuk orang-orang yang berpuasa dengan mengetahui dalil, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yakni orang-orang yang mempelajari Islam itu dengan mengetahui dalilnya dan insya Allah tidak bertaklid. Ada satu pertanyaan yang sangat menarik yang perlu kita bahas juga, yakni berkaitan dengan pertanyaan apakah mimpi basah ketika sedang melaksanakan ibadah puasa itu membatalkan ibadah puasa yang kita tunaikan. Mimpi basah itu bisa terjadi kepada pasangan orang-orang yang sudah menikah, ataupun juga kepada orang-orang yang masih berusia remaja, tentu mereka yang usianya di atas usia akil baligh. Maka di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 187, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ukhila lakum lailatas siyamir rafasu ilan nisaikum. Jadi kata Allah, ukhila lakum lailatas siyami rafasu ilan nisaikum. Dihalalkan bagi kamu untuk bercampur dengan istri-istrimu di malam bulan Ramadan, Lailatul Syami. Ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri bagi mereka yang sudah menikah, uhilla lakum Lailatul Syami rafasu ilan nisaikum, diperkenankan bagi mereka yang sudah menikah, artinya halal. Kalau kemudian kita melihat ke dalam surat Al-Mu'minun, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan, wallazina hum li furujihim hafizun ila ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Bahwa orang mukmin yang beruntung itu adalah mereka yang wallazina hum li furujihim hafizun, bisa menjaga kemaluannya. Di bagian faman ibtagha wara'a dzalik, barang siapa yang mencari di luar itu, fa ulaika humul adun, maka sesungguhnya mereka telah melampaui batas yang diperkenankan oleh Allah. Maka kemudian dari ayat-ayat ini dapat kita simpulkan bahwa bercampurnya suami istri pada malam hari di bulan Ramadan itu adalah perbuatan yang halal ketika dilaksanakan di malam hari sampai terbitnya waktu fajar. Namun ketika dilakukan di siang hari itu membatalkan ibadah puasa. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah orang yang bermimpi basah, kalau di malam hari tentu tidak ada masalah, tapi ketika di siang hari ketika dia melaksanakan ibadah puasa, itu termasuk ke dalam klasifikasi faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun, maka itu tidak termasuk. Yang termasuk ke dalam klasifikasi faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun, mencari di luar yang diperkenankan Allah tadi, adalah berzina, melakukan aktivitas onani, masturbasi, dan berbagai aktivitas untuk menstimulasi syahwatnya, bersenang-senang dengan organ kemaluannya tadi. Maka
bagi orang yang mimpi basah, dan mimpi basahnya itu betul-betul terjadi secara alamiah, tidak dikondisikan, tidak pakai nonton-nonton film yang saru-saru atau tayangan yang porno, maka yang demikian mimpi basah yang terjadi secara alamiah tidak membatalkan ibadah puasa. Kecuali sebelum tidur dia melakukan stimulasi dulu agar mendapatkan mimpi basah tadi. Nah, adik-adik sekalian, jadi ketika Anda puasa, Anda mimpi basah, maka sempurnakanlah ibadah puasa tadi. Dengan catatan, mimpi basahnya betul-betul terjadi secara alamiah. Maka Anda harus mandi wajib untuk menunaikan ibadah sholat yang harus dilaksanakan ketika Anda tadi sebelumnya sudah mengalami mimpi basah. Maka semoga ibadah puasa Anda tetap sempurna. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan apakah mimpi basah membatalkan puasa atau tidak. Maka saya jawab, mimpi basah tidak membatalkan pelaksanaan ibadah puasa kita selama terjadi secara alamiah. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.